mesin berukur generasi ketiga yang digeserkan, otomatis tensinya naik. Tapi ingat, data ini adalah on-ramp. Jadi begitu kita sudah di jalan yang ada beban, itu feeling berkendaranya akan berbeda. Apalagi jika kita tambahkan mode berkendara T dan S dan juga YC. Jadi untuk mencapai tenaga puncaknya akan lebih cepat. Nah, ini adalah mapping mesin baru Blue Core generasi ketiga plus VVA dan YECVT. Yang pertama, minimum gesekan, tangan hidrolik tensioner, jalur oli baru, camshaft yang baru, crankshaft dan magnet yang lebih ringan. Kemudian ada dua mode berkendara, S dan T. Kemudian juga penerapan teknologi baru di Yamaha Electronic CVT yang membuat transmisi lebih responsif. Kemudian fitur YC yang bisa merubah rasio untuk penambahan akselerasi dan deselerasi. Kemudian mirror bore silinder, dinding silinder yang lebih halus karena 2 kali proses honing. Jadi harapannya bisa mereduce oil loss. Nah, ini spesifikasi mirror bore silindernya di permukaan dinding silindernya. Kemudian juga ada dudukan hidrolik tensioner. Dan ingat, di hasil dan protection ini kita garansi 5 tahun. Untuk camshaft ada perubahan dari window webnya yang dulu bisa dikabut ya, sekarang sudah fix, jadi lebih rigid. Dan juga ada sedikit penyesuaian di animasi turbo untuk profil remnya. Untuk VVA-nya sendiri masih di 6000 fpm, berubah split dari low intake-nya ke high intake-nya. Untuk crankshaft-nya, untuk yang NMAX Neo lebih ringan karena dimensinya lebih kecil atau lebih pendek. Tapi untuk NMAX Turbo, crankshaft-nya atau torque component lebih panjang karena untuk mengakomodasi penambahan fitur YECVT gear. Kemudian juga hidrolik tensioner ada berapa ini gesekannya juga suara lebih halus. Kemudian crankcase-nya baru. Kalau yang NMAX Neo dan Lexi RE, crankcase-nya ada jalur oli baru yang hidrolik tensioner. Khusus untuk NMAX Turbo ada satu jalur lagi yang menuju YECVT gear. Sehingga kapasitas olinya yang awalnya 0,9 liter sekarang menjadi 1 liter. Karena ada oli tambahan untuk jalur YECVT gear. Untuk rokoknya dimensinya lebih ringan, ya, lebih bobotnya juga lebih ringan dan dimensinya juga lebih pendek. Untuk magnet dan baterainya, spesifikasi spoolnya masih sama, tapi kita ada peningkatan di baterainya. Untuk yang tipe Neo itu menggunakan WTZ 6V atau 5,3 ampere, tapi untuk tipe Turbo dan untuk tipe Tech-Max menggunakan WTZ 7V atau di 6,3 ampere hour. Nah, kemudian dengan adanya fitur YECVT, jadi kita bisa merubah riding mode. Karena mapping ECU kita ada 2 sekarang kita update. Jadi bisa T dan bisa S. Kalau T itu yang kita pengen eco riding, stop and go di perkotaan, pakai mode T. Tapi kalau misalkan kita lagi touring butuh akselerasi tambahan atau power yang lebih, tinggal pindahkan modenya ke mode S. Jadi bedanya mode T dan S salah satunya adalah FM yang lebih tinggi. Kemudian sebagai informasi untuk NMAX Turbo ya, dia tidak menggunakan speedometer TFT, tapi masih negatif display, tapi ada informasi YECVT-nya di sini. SP-nya dan level untuk YECVT 1 dan 3. Nah, dengan mode S ini untuk akselerasinya bisa lebih cepat. Ini sanding akselerasi ya di
dari awalan atau dari 2 km per jam, bisa dapat kecepatan di sekitar 2 km per jam, atau kecepatannya waktunya di 11,56 detik. Ini yang pasti akselerasi dari 50 km per jam. Ya, kecepatannya bisa didapat 92 km per jam, waktunya di 9,58 detik. Nah, ini untuk climbing akselerasi model S ini ya, belum pakai YC. Di 0 sampai 150 meter, kecepatan yang dapat di 60 km per jam, atau waktunya di 11,73 detik. Nah, kemudian untuk turbo Y shift, jadi perubahan rasio CVT atau diameter puli primary atau diameter figure yang depan itu bisa dilakukan baik dalam model S ataupun model T. Dan metode perubahan rasio CVT itu ada dua, bisa menggunakan beat gas, jadi kita buka gas dengan cepat itu sudah bisa level 1 ya, tapi hanya bisa level 1. Kalau level 2 dan 3 harus pakai tombol shift. Kenapa kita adakan metode menggunakan bukaan gas lebih cepat bisa dapat level 1? Karena kalau teman-teman buka gas lebih cepat kan pengen akselerasi lebih kan, nah, makanya kita tahan rasionya di level 1. Bagaimana caranya sistem YE-CVT pada NMAX Turbo? Teknologi YE-CVT atau Yamaha Electric Continuously Variable Transmission adalah teknologi terbaru di mesin Yamaha yang dapat memberikan sensasi bergerak turbo yang menyenangkan bagi penggunanya. Dengan menekan tombol turbo Y-shift akan memungkinkan pengendara bisa mendapatkan akselerasi atau deselerasi tambahan secara cepat atau instan dengan 3 pilihan tingkatan, yaitu low, medium, dan high. Akselerasi tambahan dibutuhkan saat pengendara akan menyalip kendaraan lain ataupun di tanjakan. Dengan menekan tombol turbo Y-shift, pengendara bisa mendapatkan akselerasi yang lebih cepat dan dapat mencapai kecepatan yang diinginkan lebih awal. Sebaliknya, deselerasi tambahan dibutuhkan ketika melewati jalanan menurun ataupun bermanuver di tikungan. Dengan menekan tombol turbo Y-shift, pengendara bisa mendapatkan proses deselerasi yang lebih cepat, sehingga kecepatan kendaraan lebih mudah dikontrol. Pada NMAX Turbo, mekanisme CVT sudah tidak lagi menggunakan sistem konvensional yang menggunakan roller, tetapi menggunakan teknologi YE-CVT di mana puli primer akan digerakkan secara elektrik menggunakan motor penggerak YE-CVT. Berikut ini adalah perbedaan cara kerja konvensional CVT dan YE-CVT pada NMAX Turbo. Pada konvensional CVT, puli primer bergerak berdasarkan tekanan dari roller yang bekerja atau terlempar berdasarkan gaya sentrifugal dari putaran mesin. Karena itu, perubahan rasio CVT sangat tergantung oleh perubahan putaran mesin atau RPM. Sehingga pada konvensional CVT, pengendara tidak dapat melakukan akselerasi ataupun deselerasi secara cepat atau instan, tetapi sangat tergantung putaran mesin atau RPM. Sedangkan pada NMAX Turbo yang sudah menggunakan sistem YE-CVT, puli primer digerakkan secara elektrik menggunakan motor penggerak YE-CVT. Berdasarkan instruksi atau perintah dari Transmission Control Unit yang mendapatkan informasi dari sensor puli primer dan puli sekunder. Selain itu, dengan adanya tombol turbo Y-shift akan memungkinkan pengendara bisa mendapatkan akselerasi atau deselerasi tambahan secara cepat atau instan dengan 3 pilihan tingkatan, yaitu low, medium, dan high. Akselerasi tambahan dibutuhkan pada saat pengendara
akan menyalip kendaraan lain ataupun ditanjakan. Dengan menekan tombol turbo Y shift, pengendara bisa mendapatkan akselerasi yang lebih cepat dan dapat mencapai kecepatan yang diinginkan lebih awal. Sebaliknya, deselerasi tambahan dibutuhkan ketika melewati jalan menurun atau bermanuver di tikungan. Dengan menekan tombol turbo Y shift, pengendara bisa mendapatkan proses deselerasi yang lebih cepat sehingga kecepatan kendaraan lebih mudah dikontrol. Oke, terima kasih bantuannya dari Voice AI-nya. Sekarang kita kenalan dulu dengan komponen baru YCVT yang kita garasi 2 tahun. Yang pertama adalah eCVT motor. eCVT motor ini hanya menggerakkan puli primary. Jadi untuk membuka, menutup itu menggunakan eCVT motor. Ya, eCVT motor ini fungsinya adalah stepping motor. Beda dengan motor starting. Kalau motor starting dia akan berputar dan dayanya juga begitu besar kan, karena dia menekan kompresi juga, ya, dan dia harus dayanya besar. Tapi kalau untuk yang eCVT motor ini dia fungsinya hanya stepping motor, jadi langkahnya tidak akan terlalu besar. Nah, kemudian ada sensor motor primary yang mendeteksi bukaan puli primary, jadi membuka dan menutupnya dia detect. Kemudian ada speed sensor di puli secondary atau puli belakang. Nah, sensor-sensor tadi dia akan menginformasikan ke transmission control unit. Kemudian transmission control unit dia akan berintegrasi dengan SDCU atau ECU. Nah, untuk menggerakkan si eCVT motor. Jadi dengan teknologi ini untuk eCVT dengan adanya control unit atau aturan sensor, kita bisa merubah rasio CVT. Nah, untuk sensor primary pada saat pemasangan atau instalasi kita butuh YBT untuk reset posisi sensornya. Yang selanjutnya adalah ini adalah komponen penggerak puli primary. Jadi eCVT motor itu hanya menggerakkan si gear ini, gear reduction, fixed screw AC dan juga sliding screw AC. Jadi kalau tambahan torsi dan akselerasinya bukan pakai dinamo eCVT, ya. Karena kalau misalkan dinamonya nambah torsi dan juga akselerasi, nantinya jadi hybrid. Tapi ini hanya menggerakkan puli primary saja. Nah, juga ada primary CVC-nya. Nah, untuk komponen ini kita garansi 3 tahun atau sama dengan garansi mesin, kecuali eCVT motornya ya, karena dia 2 tahun. Untuk primary shift-nya, karena sudah tidak ada roller, ini memang kita desain khusus yang bisa menahan rasio period, kemudian juga bisa nambah RPM. Jadi di dalam primary shift-nya atau di dalam kolamnya ini ada khusus. Nah, kalau tidak bocor, tidak perlu ada perawatan, jadi free maintenance. Jadi buka CVT, tidak usah buka-buka primary lagi karena nggak ada roller-nya, untuk apa dibongkar. Nah, kalau misalkan dilepas, itu pengecualian kalau ada komponen yang rusak atau pergantian seal. Nah, itu wajib kita buka primary shift-nya, tapi harus menggunakan special tools. Contohnya ada plug oil dan juga ada cap-nya. Cara memasang, melepas dan memasangnya pun mudah. Jadi pasang cap-nya, pasang plug oil-nya, tinggal kita lepas. Jadi si plug oil ini akan menutup jalur grease di primary sliding shift-nya. Jadi grease-nya tidak akan bocor. Nah, kalau nggak pakai special tool itu ada kemungkinan grease-nya bisa bocor. Kalau grease-nya bocor, noise. Karena di dalam puli primary ini ada gear-nya. Kemudian bagaimana untuk memasangnya? Sebetulnya kalau kita beli puli primary
SC baru, plug oilnya sudah terinstal di dalamnya. Nah seperti ini sudah terinstal di dalamnya. Jadi tinggal tekan, dia akan terdorong sendiri. Jadi saya tekankan sekali lagi, untuk primary pulley-nya atau primary sliding shift-nya ini adalah bebas perawatan, yang tidak perlu dibongkar. Nah ini kondisi primary sliding shift-nya atau pulley primary-nya kalau misalkan kita tidak pakai SXT atau pemberian grease yang salah, hasilnya seperti ini, bocor grease. Dan kita juga dilarang menggerakkan primary sliding shift-nya seperti ini kalau tanpa SSD karena akan bocor. Oke, untuk CVT area kita tidak hanya merubah gaya sentrifugal menjadi elektrik saja, tapi pabrikan juga punya settingan kiriannya. Yang pertama, jika udah dapat kelolong ya, untuk pulley primernya yang merah ini diameternya lebih besar dibandingkan dengan yang NMAX 2019 atau yang Neo. Sekarang ini 139,5 atau hampir 10 mili atau 1 cm. Nah, untuk inisial beltnya karena banyak pakai matic, istilah rasio sudah jarang kita pakai di matic ya. Tapi sebetulnya pabrikan itu selalu menghitung CVT rasio. CVT rasio itu kita hitung dari diameter, kalau yang low, diameter primer itu berarti yang depan kecil, yang belakangnya gede diameter beltnya. Nah kalau yang top itu berarti si belt di primernya diameternya gede, yang belakangnya kecil. Cara menghitung rasionya tinggal bagi saja secondary dibagi dengan primary. Jadi pulley yang digerakkan dibagi dengan pulley si penggerak. Jadi dapat rasio CVT-nya untuk turbo itu di 2,330, di low, kalau yang neo itu 2,239. Jadi kalau kita menurunkan rasio V-belt yang depan yang primary jadi lebih kecil, berarti memperbesar rasio CVT. Kalau misalkan yang belt depannya yang membuka naik, berarti rasionya, CVT rasionya akan turun naik. Jadi level 1, 2, dan 3 rasio terbesarnya adalah di level 3 karena si primary side-nya diameter belt depannya kecil. Tuh, dampaknya seperti itu. Kemudian untuk spesifitinya V-beltnya lebih lebar 0,8 mili. Kemudian untuk per secondary-nya jadi 161,5 mili dengan kekerasannya di 447 Newton. Jadi lebih keras. Kenapa seperti itu? Karena secondary juga harus mengikuti pergerakan primer yang depan karena dia cepat mengubah rasionya kan, dia harus responsif. Jadi inilah racikan gahar kiriannya dari Yamaha. Dan untuk selanjutnya adalah fitur 2 step ABS untuk yang tipe Tecnac Turbo, untuk yang TCS Tecnac Turbo dan varian Turbo. Untuk perbandingan fiturnya, untuk Black One, untuk NMAX Neo, Neo S dan NMAX Turbo masih menggunakan Bluetooth dongle, tapi untuk NMAX Turbo Tecnac sudah menggunakan tingkat. Untuk electric power outlet, NMAX Turbo Tecnac sudah Type-C. Sudah seperti sistem BIOS di NMAX Neo. Untuk WSCVT hanya ada di NMAX Turbo dan Turbo Tecnac. Untuk ABS, infotainment display, TFT navigation dan spatial Tecnac seat hanya ada di model Turbo Tecnac. Nah ini NMAX Neo dengan masih CVT konvensional, tapi torsinya naik karena ini menggunakan mesin Gen Turbo generasi ketiga. Jadi silakan pilih sesuai kebutuhan mau NMAX Neo atau yang tipe turbo dengan fitur tambahan YSCVT. Nah, kemudian untuk turbo Tecnac juga ada spesial emblem untuk Tecnacnya.
Nah, ada juga spesial varian, jadi memperingati 50 tahun Yamaha, ada NMAX Turbo TechMax Ultimate. Nah, panjang kan? Nah, kemudian untuk TechMax Ultimate ini bedanya apa? Ada tambahan performance damper. Ya, nanti akan dijelaskan oleh rekan saya, Bapak Anda. Kemudian jangan lupa kita ada KSG atau kartu servis gratis ya. Jadi di tiap pelipatan 3.000. Jadi kita akan mendapatkan gratis oli yang baru Supermatic 1 botol atau 1 liter. Jadi jangan lupa untuk indrayannya di KSG pertama di kilometer 1000 atau di 1 bulan. Oke, mungkin itu saja dari saya.